Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya PFD. Saya berasal dari Desa Syawang, kelompok lokasi, Kecamatan Lumbis. Saya berkuliah di Universitas Borneo Tarakan. Prodi saya adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menceritakan tentang pembentukan bumi atau teori pembentukan bumi. Yang pertama, teori tidal. Teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama James Jeans dan Orland Jeffrey. Teori ini atau teori tidal tercetus pada tahun 1918 silam. Menurut teori tidal, pembentukan bumi terjadi akibat massa gas matahari mengalami tarik-menarik akibat bergesek dengan bintang yang cukup kuat. Dari hasil tarik-menarik ini, bagian massa bergerak ke arah luar, membentuk cerutu. Bagian yang berbentuk cerutu inilah akhirnya mengalami pendinginan. Proses pendinginan mengakibatkan bentuk gas menjadi gumpulan-gumpulan bola. Kemudian gumpulan-gumpulan bola inilah yang disebut sebagai planet, yaitu salah satunya bumi. Lanjut dengan teori yang kedua, yaitu teori ledakan besar. Setelah bermunculnya banyak teori, Big Bang atau teori ledakan besar menjadi paling populer di kalangan akademisi. Teori Big Bang menyatakan bahwa bumi telah terbentuk selama puluhan miliar tahun. Awalnya terdapat kumpulan kabut yang berputar pada suatu poros. Putaran pada suatu poros tersebut membuat bagian yang ringan terlempar keluar angkasa dan membentuk sebuah piringan cakram raksasa. Hingga pada suatu cakram raksasa yang terdiri dari kabut gas meledak. Ledakan besar tersebut akhirnya membentuk galaksi serta nebula. Nebula tercatat selama 4,6 tahun. Nebula-nebula membeku dan menjadi galaksi, salah satu galaksi Bima Sakti. Kemudian bagian dari galaksi tersebut mengalami kondensasi membentuk kumpulan kecil yang dinamai planet, termaksud bumi di dalamnya. Ya, kita lanjut dengan teori yang ketiga, yaitu teori kabut nebula. Teori pembentukan bumi menurut Immanuel Kant disebut juga dengan teori kabut nebula. Teori ini munculnya sekitar tahun 1755. Kemudian disempurnakan oleh Pierre de Lap pada tahun 1796. Teori kabut nebula menjelaskan bahwa terdapat kumpulan gas bebas di luar angkasa yang disebut kabut nebula. Kemudian terjadi tarik-menarik antar gas yang membentuk kabut semakin besar dan bergesek cepat. Proses perputaran ini menyebabkan materi kabut melempar dan terpisah hingga akhirnya matahari yang terlempar mengalami pendinginan dan perkumpulan menjadi sebuah planet, yaitu bumi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata yang tidak mengenang di hati saudara, mohon maaf. Saya akan mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih.